深く世界の体制と帝国の現状とに鑑み、以上の措置をもって自局を収集せんと欲し、ここに終了なる汝臣民に次ぐ秦は帝国政府をして米英四蘇四国に対し、その共同宣言を受諾する旨通告せしめたり。Hai, halo sahabatku seperjuangan. Hirohito, Kaisar Jepang yang ke-142, punya peran besar dalam banyak peristiwa sejarah. Pria yang juga dikenal dengan nama Anumerta Kaisar Showa ini adalah kaisar dengan masa kekuasaan terlama dalam sejarah Jepang, yang memimpin dari tahun 1926 hingga tahun 1989. Di bawah kepemimpinannya, Jepang terlibat dalam berbagai perang, mulai dari insiden Manchuria tahun 1931, insiden Nanking tahun 1937, Perang Dunia Kedua, serta Pearl Harbor. Di masa pemerintahannya, Jepang juga menginvasi beberapa negara seperti Indonesia, Korea Selatan, Filipina, Hong Kong, Burma, dan Malaya. Lantas, siapakah sosok Hirohito? Baiklah, sebelum kita gali lebih dalam lagi, dimainkan dulu ya jempolnya, dan tekan tombol merah, terus aktifkan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan tentang pembahasan sejarah-sejarah yang ada di channel ini. Hirohito atau Michinomiya Hirohito lahir di Puri Aoyama, Tokyo, tanggal 29 April tahun 1901. Ia merupakan putra pertama dari Kaisar Yoshihito dan Permaisuri Taimei. Hirohito dididik di sebaya dan institus Putra Mahkota. Di masa mudanya, ia berminat dalam mengembangkan biologi kelautan. Bermula dari situ, Hirohito kemudian memulai menulis beberapa buku. Pada tahun 1921, Hirohito pergi ke Eropa. Ia menjadi putra mahkota Jepang pertama yang pergi ke luar negeri. Setelah kembali ke Jepang, ia pun diangkat menjadi pangeran bupati setelah sang ayah pensiun akibat penyakit mental. Kemudian, pada tahun 1924, Hirohito menikah dengan putri Nagako Kuni. Hirohito diangkat menjadi kaisar Jepang pada tanggal 25 Desember tahun 1926 setelah ayahnya meninggal dunia. Pada masa kekuasaan ayahnya sebagai kaisar, eranya disebut sebagai era Showa yang berarti damai dan cerah budi. Namun sebaliknya, sejumlah peperangan berkobar di masa kepemimpinan Hirohito. Insiden Manchuria. Di era Hirohito, terjadi insiden Manchuria atau insiden Mukden. Ini adalah insiden yang terjadi di Manchuria Selatan ketika jalur kereta api milik Jepang dibom oleh ofisir junior Jepang. Serangan ini pun merupakan sebuah strategi agar Jepang dapat menginvasi Cina. Sepanjang awal abad ke-20, Jepang telah mempertahankan hak-hak khusus di Manchuria. Mereka pun merasa bahwa netralitas wilayah itu diperlukan untuk pertahanan koloni Jepang. Karena Jepang khawatir posisi mereka di Manchuria akan terancam oleh Cina. Pada malam tanggal 18 September tahun 1931, pasukan Jepang menggunakan dalih ledakan di sepanjang jalur kereta api Manchuria Selatan yang dikuasai Jepang untuk menduduki Mukden. Meskipun serangan ini tidak merusak jalur kereta api, Jepang memberikan perlawanan atas aksi yang dianggap sebagai serangan Cina. Dan tentara Jepang pun mulai menyerang artileri ke garnison Cina pada hari berikutnya. Dalam kurun waktu 5 bulan sejak insiden Mukden, tentara Kekaisaran Jepang telah menyerbu semua kota besar yang ada di Provinsi Liaoning, Jilin, dan Heilongjiang. Insiden Nanking. Era Hirohito juga diwarnai dengan insiden Nanking, yang terjadi pada tanggal 13 Desember tahun 1937 sampai bulan Januari tahun 1938. Insiden Nanking adalah pembunuhan massal dan perkosaan massal yang dilakukan tentara Jepang terhadap penduduk Nanking yang jadi ibu kota Cina pada saat itu. Selama periode insiden ini, antara 40.000 sampai lebih 300.000 warga sipil Cina dibunuh tentara Kekaisaran Jepang. Korban selama invasi Jepang ke Cina ini tidak hanya terjadi pada kalangan pria saja, tetapi juga wanita. Sedikitnya 20.000 orang perempuan serta gadis diperkosa oleh tentara Jepang.
Serangan di Pearl Harbor. Pada tanggal 7 Desember tahun 1941, ratusan pesawat Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Setelah 2 jam bom diledakkan, 2.402 orang Amerika Serikat tewas dan 1.282 terluka. Serangan di Pearl Harbor ini pun memicu kemarahan pihak Amerika Serikat. Para anggota Kongres Amerika Serikat pun memperdebatkan apakah Amerika Serikat akan menyatakan perang atau tidak. Perang ini tidak hanya dilakukan terhadap negara Jepang saja, tetapi juga negara Jerman dan negara Italia. Dan pada akhirnya, Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt meyakinkan Kongres Amerika Serikat untuk mengikutkan negaranya dalam Perang Dunia Kedua. Serangan yang dilayangkan Jepang terhadap Amerika Serikat sendiri ini bertujuan untuk mencegah armada Pasifik Amerika Serikat melakukan tindakan militer terhadap kekaisaran Jepang. Pemimpin Jepang tidak ingin jika Amerika Serikat terlalu mengintervensi aksinya dalam peperangan di Asia Pasifik. Pearl Harbor diserang oleh sekitar 300 pesawat tempur Jepang, baik pengebom ataupun pesawat torpedo. Sebanyak 188 pesawat Amerika Serikat, 3 kapal penjelajah, 3 kapal perusak, 1 kapal pelatihan anti pesawat, dan 1 minilayer hancur oleh pesawat tempur Jepang. Dan aksi Jepang ini pun mendapat dukungan dari negara poros seperti negara Jerman dan negara Italia. Baiklah, video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya yang pastinya tidak akan kalah menariknya.